diagnosis, ya setelah diagnosis, treatment, dan yang ketiga ini prognosis. Nanti ada yang bahan yang selanjutnya itu tentang heart atau etiologi. Ya, jadi ini mengulang kaji sebenarnya, mengulang kaji dari semester 3 yang lalu. Ya, ini ini lompat ke semester 5, semester 4 kosong dari Community Research Program, ya. Jadi ini critical appraisal judulnya, ya, prognosis. Jadi apa itu prognosis? Kita ulang sedikit. Jadi ketika seorang itu menderita penyakit, ya, maka konsekuensinya dari menderita penyakit itu ada bermacam-macam. Ya, ketika seorang menderita penyakit itu bisa sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, atau bahkan kepada kematian, tidak bisa menyembuhkan, bahkan hanya meredakan penyakit saja. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, what are the consequences of having disease, dalam pertanyaan prognosis itu yang dikenal waktu kuliah epidemiologi klinik yang kita kenal dengan 5D. Ketika seorang menderita penyakit, maka selanjutnya pertanyaannya adalah mengenai 5D. D yang pertama adalah disease sendiri, yaitu komplikasi, ya. Kemudian D yang kedua dissatisfaction, tidak puas, ya. Kemudian discomfort, tidak nyaman, ya. Kemudian disability, kecacatan, dan yang D yang terakhir adalah death, ya, ataupun kematian. Jadi itulah konsekuensi dari menderita penyakit. Jadi segala suatu pertanyaan pasien dalam hal ini, kenapa saya sampaikan sebagai pasien? Karena pasien yang akan mencari pelayanan pengobatan. Ya, ketika dia bukan pasien mencari pelayanan pengobatan, itu tidak dapat dikatakan sebagai pasien dalam hal ini. Ya, jadi ketika seorang pasien bertanya kepada dokter, pasti dia sasaran akhirnya menuju pertanyaan 5D tadi. Ya, apa itu prognosis? Ya, prognosis merupakan prediksi. Ya, prediksi tentang masa depan dari perjalanan penyakit. Katakanlah eventnya di sini adalah penyakit. Ini yang saya sampaikan tadi, ya, yang dikenal dengan 5D, 5Ds. Dan yang D yang pertama yaitu complication tadi atau disease, ya, kemudian dissatisfaction, disability, ya, kemudian discomfort, dan death, ya. Jadi ini termasuk dalam kematian, komplikasi, remisi ataupun recurrence, ya, kemudian morbidity, kesakitan, ya, ini mirip seperti complication, ya. Kemudian disability, ataupun termasuk di dalamnya di sini adalah social dan occupational function, ya, gangguan dari fungsi sosial dan pekerjaan, itu termasuk konsekuensi menderita penyakit. Kita kembali ke natural history of disease, kembali ke timeline ini selalu diulang-ulang, ya, ketika masuk kuman penyakit atau nanti yang saya sebut dengan investasi dari agent. Agent itu bisa kuman, bisa sesuatu bukan kuman, misalnya trauma, ya, itu juga termasuk agent nanti trauma, ya. Kemudian investasi ini ada mencakup masa inkubasi atau latent period, baru muncul nanti sign dan simptom. Ketika muncul sign dan simptom, kita masuk dalam tahapan clinical diagnosis. Dia mencari Anda pasti sebelum clinical diagnosis ini, ya. Ketika sudah ditegakkan diagnosisnya, maka outcome-nya inilah yang disebut dengan prediksi tentang masa depan menderita penyakit, baik dengan intervensi ataupun tanpa intervensi. Outcome-nya itu apa? Ini tadi yang kita ulang-ulang dengan 5D. Jadi bisa sembuh sempurna, bisa nanti disability, death, discomfort, dissatisfaction, ya, dan disability, death, discomfort, dissatisfaction, ya, dan disease atau komplikasi. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan dihadapi oleh seorang dokter, ya. Pertanyaan pasien tentang penyakitnya, apakah akan mempengaruhi mereka dalam hal ini? Yang pertama, apakah berbahaya? Ini implikasinya kepada komplikasi ataupun kecacatan bahkan kematian. Ya, ini apakah saya akan mati karenanya? Ya, apakah akan ada sequelae dalam hal ini?
Ya, sequelae itu bisa pain. Apakah akan ada nyeri misalnya? Contoh misal untuk kasus tic douloureux itu ya, ataupun misalnya trigeminal neuralgia yang diakibatkan herpes ya, herpes zoster misalnya, itu mungkin saja akan memunculkan nyeri nantinya. Ya, nyeri walaupun herpesnya itu sudah sembuh. Ya, sekali lagi herpes zoster bukan herpes simplex ya. Itu yang menyebabkan varicella zoster. Ya, varicella zoster virus yang menyebabkan cacar air itu kalau kata masyarakat ya. Itu bisa saja kumannya masuk di ganglion dorsal root ganglion, kemudian akan muncul efeknya di kemudian hari ya. Kemudian how long will I be able to continue my present activities ya, berapa lama katakanlah penyembuhan hingga berlanjut kepada aktivitas yang biasanya ya, apakah masih akan tetap ada penyakit itu selamanya ya. Tadi sudah saya contohkan misalnya dengan herpes zoster. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sering dihadapi oleh pasien. Ini dia yang waktu semester 3 kita kuliah ya. Pertanyaan menuju 5D ini adalah pertanyaan menuju yang namanya prognosis. Death, kematian, ini terminalnya ya. Kemudian disease, ini yang dikatakan sebagai complication ya. Kemudian disability, ya, kecacatan, discomfort, ketidaknyamanan, dan dissatisfaction. Termasuk di dalamnya ini ketidakpuasan. Ketidakpuasan dari dokter yang melayani dan sebagainya. Itu termasuk lingkup dari prognosis. Yang harus kita ketahui nanti dalam prognosis itu ada prognosis faktor, ya. Jadi prognosis faktor ada risk faktor. Ketika kita berbicara mengenai risk faktor, artinya yang kita bicarakan adalah individu atau person yang sehat, ya, person yang sehat. Jadi misalnya ketika kita sedang sehat, ya, maka yang kita bicarakan adalah faktor risiko untuk mendapatkan suatu outcome, ya. Ketika seseorang itu sudah sakit, jadi masuk dalam tahapan penyakit di sini. Kalau di sini dicontohkan dengan MCI, ya, myocardial infarction, atau akibat dari nanti ACS, akut coronary syndrome, ya, ketika sudah terjadi infak, ya, kemudian dia menjadi apa? Ini dikatakan sebagai prognostik faktor. Jadi harus dipisahkan antara risk faktor dan prognostik faktor. Walaupun nanti risk factor dan prognostik faktor itu sama-sama, yaitu adalah karakteristik dari individu ataupun pasien. Tadi saya sampaikan ketika kita berbicara orang yang sehat, itu disebut dengan risk factor. Ya, karakteristiknya ini disebut karakteristik dari risk factor, ya, karakteristik individu. Ketika seorang sudah menderita penyakit, maka faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya itu dikatakan sebagai prognostik faktor. Ya, terkadang atau seringan risk faktor dan prognostik faktor adalah faktor yang sama. Jadi contohnya misalnya di sini age ya, artinya ketika makin meningkat umur maka resiko orang mendapatkan akut coronary syndrome yang berakibat kepada MCI di sini itu lebih besar. Ya, sama halnya ketika seseorang sudah terkena misalnya ACS atau bahkan MCI di sini myocardial infarction, maka meningkat umur maka akan mengakibatkan peningkatan kemungkinan terjadinya misalnya kematian di sini. Ya. Jadi ini dapat hal yang sama, ya, hal yang sama. Contoh lagi misalnya male, ya. Male. Jadi laki-laki itu beresiko untuk lebih beresiko mendapatkan MCI dibandingkan misalnya perempuan. Sama juga nanti ya, male ini juga ketika sudah terjadi MCI ya, lebih beresiko untuk mendapatkan outcome-nya di sini berupa death, kematian atau reinfarction. Ya, dapat berupa faktor yang sama. Bisa juga yang berbeda. Misalnya di sini adalah kadar LDL. Ya, kadar LDL yang tinggi dengan kadar HDL yang rendah. Karena kita bicara di sini adalah orang yang sehat, ya. Ini dengan kadar LDL yang tinggi, resiko untuk terjadinya MCI makin besar dibandingkan orang dengan LDL yang rendah ataupun HDL yang tinggi. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ketika setelah infak, ya,
maka jenis infark yang berpengaruh. Ya, jadi anterior infark misalnya di sini ini merupakan prognostik faktor. Ketika terjadi anterior infark, maka kecenderungan terjadinya outcome berupa yang kedua ini, death atau reinfarction ini lebih besar ya dibandingkan misalnya infark posterior, karena ini indikator untuk menunjukkan arteri koroner yang kiri yang tersumbat ya dibandingkan dengan arteri koroner kanan nanti pada posterior. Ini antero ekstensif, nanti mungkin Anda pernah belajar itu ya. Kemudian merokok ya. Merokok maka kita berbicara orang yang sehat, ketika merokok itu resiko untuk terjadinya MCI itu lebih besar. Di sini juga tentunya sama ya, walaupun di sini ditunjukkan berbeda. Ada hal yang bertolak belakang karakteristik. Misalnya di sini hipertensi atau darah tinggi itu resiko meningkatkan resiko untuk terjadinya MCI pada orang yang sehat. Tapi ketika sudah terjadi MCI atau ACS, hipertensi ini justru sebaliknya. Ini sebagai indikator perfusi jaringan itu masih baik. Jadi nanti indikator yang dipakai misalnya tekanan darah di atas 140 ketika terjadi MCI itu prognosisnya lebih baik dibandingkan ketika terjadi hipotension. Hipotension di sini sudah menunjukkan misalnya shock kardiogenik. Ya, shock kardiogenik ini indikator menunjukkan shock kardiogenik hypotension. Makanya di sini hal yang bertolak belakang itu bisa terjadi. Ya, kemudian CHF, congestive heart failure, ya, kemudian ventricular arrhythmia ini juga yang mempengaruhi prognostik dari orang yang menderita MCI. Ini prognosisnya jelek ini kalau ada congestive ya, ada inilah ya semua faktor ini berkumpul. Ya, jadi ini adalah walaupun sama-sama karakteristik dari individu, kenapa saya bilang ini sebagai individu? Karena kita bicara ini sehat. Ini karakteristik pasien, karena pasti orang yang masuk dalam tahapan MCI ini sudah menjadi pasien, makanya dikatakan sebagai prognostik faktor. Jadi di kuliah EPID kita sudah bahas ya, untuk risk factor itu probabilitasnya kecil dibandingkan dengan prognostik faktor, karena ini kita berbicara tentang populasi. Ini kita berbicara populasi yang sudah jelas ya. Ini populasinya sangat luas tak terhingga ya. Ini populasinya sudah kecil karena populasi dari pasien itu kan sudah lebih sedikit dibandingkan populasi umum ya. Jadi ini dia perbedaan antara risk factor dan prognostik faktor. Jadi di harm nanti HARM ya harm ya atau yang mencederai, maka itu lebih banyak membahas tentang risk factor. Sekarang kita membahas tentang prognostik faktor ya. Ukuran-ukuran yang sering digunakan untuk mendeskripsikan prognosis nanti ada rate ya, ini rate, ada 5-year survival rate, 10-year survival rate ya, kemudian 15 years, 20 years ya, 30 years dan sebagainya. Ini menunjukkan persen orang yang selamat dalam periode waktu tertentu ya, menunjukkan persen ya, persen orang yang selamat dalam periode waktu tertentu. Jadi kalau 5 year ya 5 tahun, kalau 10 years 10 tahun dan seterusnya. Kemudian case fatality ini sudah tahu, persen dari pasien dengan penyakit yang meninggal karenanya. Ya, case fatality rate. Jadi case fatality rate jumlah yang meninggal karena kasus tertentu dibagi dengan atau dibandingkan dengan seluruh jumlah yang menderita penyakit tersebut. Ya misalnya COVID-19 misalnya dikatakan case fatality rate-nya adalah 1%. Contoh misalnya. Itu artinya 1 dari 100 orang yang menderita COVID meninggal. Ya, ini dia case fatality rate. Ini juga sering digunakan. Kedua ini sering digunakan. Kalau disease specific mortality ini mirip dengan case fatality tapi tidak sama. Ya, ini jarang digunakan. Jadi jumlah orang yang mati atau meninggal karena penyakit tertentu, ya, walaupun dikatakan per 10.000 atau per 100.000, ya, dibagi dengan yang seluruh ini agak sedikit keliru ini ya pengertiannya, dibagi dengan seluruh populasi, itu yang dimaksud dengan disease specific mortality ya, ini agak sedikit keliru ya, tapi untuk
untuk disease specific mortality ini jarang diaplikasikan. Yang lebih sering nanti 5-year survival case fatality rate gitu ya. Ini semua ukurannya adalah ukuran deskriptif, bukan ukuran analitik, walaupun bisa digunakan untuk menggambarkan keganasan suatu penyakit. Respons ya, remission, recurrence ini terkadang disamakan ya, remission dan recurrence ini terkadang disamakan ya. Respons ya tentunya ini berbicara tentang kesembuhan. Apa yang perlu dinilai dalam evidence based medicine? Semuanya sama. Untuk pertanyaan klinik evidence based medicine semuanya sama. Kalau format pertanyaannya kita buat dalam format PICO, PICO, patient ya, intervention, comparison dan outcome ya. Kalau untuk appraisalnya pasti dengan menggunakan metode VIA ya, valid, important dan applicable. Apply. Jadi di sini applicability, validity, important dan applicability. Jadi VIA ya. Ini semuanya untuk valid ini berbicara metodologi, murni metodologi. Ini metodologi semua ya. Kemudian untuk important ya, ini studi important, ini kita bicara hasil, di sini ada keywordnya hasil. Walaupun di sini hasil, tapi kita tidak bicara hasil, ini berbicara metodologi valid. Ya, ini bicara hasil yang ditemukan dalam suatu riset. Apply, bagaimana mengaplikasi, apakah kalau dia sudah valid dan hasilnya baik, ya atau hasilnya bisa dipercaya karena metodologi yang baik bisa kita terapkan kepada pasien kita. Ya, ini pertanyaan applicability. Ya, ini pertanyaan 2 ini ya. Nomor 1 dan nomor 2 pertanyaan eksakta. Dalam arti kata eksakta pasti, jawabannya juga pasti. Untuk applicability jawabannya belum tentu pasti. Kenapa? Karena nanti bisa jadi Anda menjadi spesialis penyakit paru yang Anda hadapi misalnya orang dengan kanker prostat. Ya, nanti kasusnya misalnya kanker prostat, sedangkan Anda spesialis paru, tentu jurnalnya tidak mungkin applicable. Ya, tidak ada hubungan misalnya prostat dengan paru, walaupun misalnya dari kanker prostat nanti bisa metastasis ke paru, tapi ya itu bukan yang seperti itu yang dimaksud ya. Apa saja untuk menilai validity? Yang pasti nanti validity dalam setiap riset ada kesalahan yang harus dihindari. Jadi ada 2 kesalahan yang terjadi dalam riset. Yang pertama adalah random error. Random error itu tidak mungkin, atau kesalahan acak itu tidak mungkin bisa diprediksi oleh researcher. Ya, itu dikarenakan pengaruh alam. Itu wajar terjadi yang namanya random error. Yang bisa dihindari, yang wajib dihindari adalah systematic error, kesalahan sistematik. Itu dikarenakan kesalahan dalam metodologi risetnya. Ya, yang harus dihindari adalah systematic error. Ya, dari systematic error ini, apa yang dimaksud systematic error? Itulah yang kita kenal dengan bias. Ada 3 bias ya. Kalau Profesor David Sackett itu di tahun 79 ada merumuskan tentang 30 bias yang terjadi dalam penelitian, maka dari 30 itu dikelompokkan menjadi 3 bias besar. Ya, 3 bias besar yang harus dihindari. Bias yang pertama adalah selection bias, bias dalam pemilihan sampel, itu yang pertama. Yang kedua adalah measurement bias, bias dalam pengukuran, baik itu pengukuran outcome atau pengukuran faktor exposure-nya dalam hal ini. Ya, itu yang dikenal dengan measurement bias. Kemudian bias yang ketiga ya adalah confounding bias, ya. Bias dalam confounding, dalam menilai, kegagalan menilai dari confounding. Ya, itu yang harus dihindari. 3 bias besar yang wajib untuk dihindari. Ya, valid artinya tidak bias, tidak mengandung systematic error. Ya, apa saja yang bisa kita nilai dalam suatu riset? Instrumennya sudah ada, instrumen pembantunya. Ya, pertanyaan pertama dari worksheet, ya nanti silakan Anda cari worksheet dari prognosis. Anda bisa
bisa ke centerofebm.net, tapi saya rasa sudah berubah ya. Sudah berubah artinya Anda cari nanti IBM, CEBM Oxford ya, Center EBM di Oxford, Oxford University. Ya. Apa saja ya instrumennya yang pertama ya, ada pertanyaan di sini, what's a defined representative sample of patients assembled at common usually early point ya, usually early point in the course of their disease ya. Ini pertanyaan pertama ini adalah untuk menghindari yang namanya selection bias ya. Jadi nanti ada kata kunci di sini, was a defined ya representative sample. Ketika kita melihat nanti kanker prostat, apakah seluruhnya kanker prostat? Jangan-jangan ada kanker yang lain. Ya. Kemudian ada keyword yang kedua di sini, assemble at a common atau usually early. Ya, kapan kita masukkan dia sebagai early? Ya, maka stadium penyakit atau stadium kasusnya itu tentunya paling tidak sama. Tentu nanti akan berbeda antara kanker prostat stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4 prognosisnya. Idealnya pada stadium yang sama. Jadi kalau risetnya stadium 1 semua. Tapi kalau kita melakukan riset seperti itu, tentunya tidak akan siap-siap sekolahnya kalau memang risetnya itu untuk sekolah. Karena susah cari sampelnya. Ya, makanya ini didefinisikan dengan baik, usually early point, karena nanti ada prinsipnya, ada inception cohort ya, ada survival cohort ya. Ini tujuannya adalah untuk menilai inception cohort ya. Kemudian nomor 2, was the follow up of the study patient sufficiently long and complete? Ini sudah standar pertanyaannya ya, ketika loss to follow up ya, loss to follow up di atas 20%, maka kalau berdasarkan valid ya, studi validitas, maka dia dikatakan tidak valid ya, sudah masukkan kotak saja kalau misalnya loss to follow up itu lebih dari 20%. Artinya Anda tidak usah percaya bahwa risetnya itu sebagai riset yang valid ya. Bagaimana dengan prognosis? Kan tentunya ada yang mati, dia loss to follow up dan lain sebagainya. Jawabannya untuk prognosis tidak dikatakan loss to follow up ya. Ketika seorang pasien mendapatkan outcome dalam studi prognosis, itu dimasuk dalam sensor namanya, nanti akan kita singgung ya kuliah selanjutnya tentang sensor ya. Ini standar, loss to follow up 20% dan lain sebagainya, ini standar ya. Sufficiently long ya, kapan dikatakan long ya, tergantung dari tujuan penelitiannya. Ketika tujuan penelitiannya 5 tahun, artinya memang penelitian itu misalnya 5-year survival rate ya, menilai ketahanan dalam 5 tahun, artinya riset itu harusnya 5 tahun pas atau lebih dari 5 tahun untuk bisa menilai yang namanya 5 years ya. Jangan nanti katanya 10 years survival rate, baru 5 tahun dia sudah dipublikasi ya dengan nilai yang 10 tahun. Tentunya itu tidak dikatakan long ya. Jadi ini tergantung dari outcome penelitian. Sama misalnya ketika kita menilai efektivitas obat demam, tentunya penilaian demam jangan sampai 2 minggu ya. Ketika 2 minggu kita nilai demam, ya sudah entah kemana-mana demam ya. Tapi kalau untuk menilai kanker kita pakai waktu 1 bulan, tentunya juga kurang panjang. Jadi ini disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari yang namanya bias dalam pengukuran ya, apakah penilaian outcome ya, apakah penilaian outcome ini dilakukan secara objektif, yaitu dengan blind patient. Jadi di sini banyak polemik nanti, blind patient, blind itu seperti apa ya. Jadi ini untuk menghindari subjektivitas dalam pengukuran ya, itu tidak boleh ya. Kemudian jika subgrup memiliki prognosis yang berbeda, apakah prognostik faktor, ini maksudnya subgrup ini kalau tadi kita bicara stadium, itu ada subgrupnya, stadium 1, stadium 2, apakah ini dipisahkan analisisnya nanti berdasarkan stadium? Makanya dikatakan di sini, jika subgrup
dengan prognosis yang berbeda sudah diidentifikasi, apakah dilakukan adjustment? Adjustment ini dalam analisis ya, penyesuaian kepada prognostik faktor yang penting dalam hal ini yang menjadi perhatian. Ini pertanyaan keempat ini untuk menghindari yang namanya confounding bias ya. Confounding, ingat sekali lagi kuliah metodologi bahwa confounding itu definisinya adalah travel together. Ya, jadi misalnya ketika seseorang merokok berisiko mendapat penyakit jantung, orang yang minum kopi juga berisiko mendapatkan penyakit jantung, biasanya orang yang merokok itu ngopi, maka harus dipikirkan bahwa kopi itu sebagai confounding faktor untuk terjadinya penyakit jantung pada orang yang merokok. Itu dia. Ya, kita bahas satu persatu. Poin pertama, ini dia, apakah sampel itu representatif ya, khususnya pada early point ya. Biasanya pada early point dari perjalanan penyakitnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini idealnya tadi sudah saya sampaikan, pasien itu dikumpulkan dalam stadium penyakit yang sama. Tapi dalam beberapa hal ini sulit dilakukan. Misalnya dengan alasan nanti sampelnya kurang dan lain sebagainya. Tadi saya sampaikan bahwa ketika stadium 1 idealnya semua stadium 1, tapi nanti mungkin ada masuk stadium 2, 3, 3A, 3B, ya stadium 4 dan lain sebagainya. Ya, jadi itu harus didefinisikan ulang. Ya, ketika dimasukkan dalam titik poin yang berbeda, maka nanti dianalisisnya harus dilakukan adjustment. Ya. Kemudian patient should also be representative of the underlying population. Ya, ini harus mewakili nanti yang namanya population. Populationnya siapa? Yaitu populationnya kontekstual sesuai dengan penyakitnya. Ya, jadi kalau kanker prostat nanti seperti yang disampaikan sudah saya kirim jurnalnya, tentunya populationnya adalah kanker prostat, dia tentunya akan mewakili dari seluruh semua kanker prostat yang ada di dunia. Kalau kanker breast cancer atau kanker payudara, maka dia harus mewakili dari seluruh kasus kanker payudara yang ada di dunia. Ya, bagaimana kita menilainya? Di bagian metodologi harus digambarkan atau harus disebutkan stadium ya atau stage at which patient enter the study. Ya, harus dituliskan ya yang masuk itu sebenarnya stadium mana saja. Kalau ini tidak bisa dilakukan early point ya. Early point ini ketika inception cohort tidak bisa dilakukan, maka stadium wajib dideskripsikan bahwa yang masuk di sana menjadi sampel adalah stadium berapa saja. Ya, ini nanti bisa distratifikasi dalam analisisnya. Ya, kemudian ini mengenai was follow up sufficiently long and complete. Ya, ini sudah saya sampaikan. Sufficiently long ini artinya adalah relatif. Ya, relatif. Dalam hal ini apakah cukup panjang untuk mendeteksi outcome of interest ya, outcome dari penelitian. Contoh misalnya ini pregnancy outcome tentunya adalah kelahiran ya. Ketika pregnancy outcome tentunya di follow up sampai bayi itu lahir. Paling tidak di sini adalah 9 bulan dari pasien itu masuk. Ketika cancer tentunya lebih lama lagi tahunnya. Ketika kita hanya menilai obat penurun demam, tentunya waktunya lebih singkat. Ini disesuaikan dengan teori lah ya. Disesuaikan dengan teori berapa lama harus diamati. Ya. Kemudian seluruh pasien harus diikuti dari awal ya, dari awal penelitian sampai dengan outcome itu terjadi. Ya, sampai dengan outcome itu terjadi atau sampai per definisi operasional sudah tercapai. Misalnya riset ini bercerita mengambil pasien kanker untuk melihat 5-year survival rate. Ya, ketika sudah lewat 5 tahun, Anda harus report tahun ke-6 misalnya di report, ya silakanlah Anda hentikan penelitian itu di sana. Ya,
Jadi nanti misalnya tidak dilanjutkan karena sudah cukup untuk menilai 5-year survival rate. Bagaimana yang masih ada di dalam atau subjek yang masih hidup, ya biarkan saja, itu bukan apa kita, karena ini risetnya tentunya tetap riset yang observasional. Ya, kemudian bila perlu dicantumkan alasan kenapa tidak dilakukan follow up. Ya, harus disampaikan ya alasan kenapa follow up tidak dilakukan. Contoh misalnya, ketika subjek itu sudah pindah daerah dan tidak bisa dihubungi per telepon, maka subjek masuk dalam fase sensor. Nanti untuk survival analysis kita bisa sensor pasiennya itu dalam jangka waktu tertentu ketika dia lost to follow up. Ya, tapi definisinya bukan lost to follow up, tapi masuk dalam masa sensor. Agak berbeda ya, lost to follow up dan sensor. Kemudian ini dia yang selalu diulang. Ketika lost to follow up di atas 20%, maka kesimpulannya adalah risetnya tidak valid. Tapi kalau lost to follow up-nya kurang dari 20% atau di sini yang bisa di follow up di lebih dari 80%, maka bisa dipertimbangkan valid. Tapi hanya dari satu aspek saja, aspek follow up. Ya. Kemudian pada bagian result atau bagian hasil, ya, struktur dari jurnal itu kan sama ya, Dr. Juliandi atau Prof. Arlinda sudah menjelaskan kepada Anda, formatnya adalah IMRAD gitu kan. Introduction, ya, methods, ya, kemudian result and discussion yang terakhir. Jadi ini pada bagian result, ya, harus misalnya mencantumkan median or mean, ya, median atau rata waktu follow up. Ini penting kalau untuk studi prognosis, ya, untuk melihat median atau rata dari follow up-nya. Itu yang kedua, ya, mengenai loss to follow up ataupun follow up. Kemudian yang ketiga adalah apakah penilaian outcome dilakukan secara objektif, dalam hal ini tersamar, ya. Ada banyak kriteria menyatakan tersamar. Ini khususnya yang menjadi polemik adalah ketika kita melihat studi prognosis, ya. Ketika studi prognosis untuk definisi blinding itu agak sedikit polemik. Tapi ini tidak mengapa, walaupun ada dua pendapat, dua-duanya boleh kita gunakan. Anda boleh gunakan yang manapun, ya. Jadi paling tidak yang harus dicantumkan dalam setiap jurnal adalah apa yang dimaksud dengan outcome di sini. Makanya di sini clear definition of all outcome. Jadi nanti misalnya dalam studi riset ada outcome primer, yaitu misalnya kematian, ada outcome sekunder, rawatan berulang, dan lain sebagainya. Ini harus didefinisikan dalam suatu jurnal. Yang paling penting adalah peneliti membuat judgement sendiri, ya, membuat judgement tentang terjadinya clinical outcome tetap tersamar, ya. Ini tetap tersamar. Bagaimana peneliti membuat judgement yang ini tersamar, yang ini tidak tersamar, ya, tentang suatu penelitian. Paling tidak dalam hal ini yang menilai nanti outcome-nya itu adalah di sini katakanlah ya blind to subject clinical characteristic. Jadi tidak punya interest lah, tidak punya niat, tidak punya kepentingan terhadap penelitian. Jadi misalnya kalau sekarang dikatakan sebagai conflict of interest, konflik kepentingan, ya. Jadi peneliti ataupun nanti yang investigator dari kasusnya itu adalah tidak mempunyai interest langsung terhadap penelitian. Jadi misalnya data yang diambil adalah data koroner. Ya, data koroner itu kalau di Indonesia dikatakan misalnya sebagai data otopsi atau data forensik. Ya, ketika sudah dilakukan bedah mayat, dinilai evaluasi penyebab kematiannya apa, apakah karena penyakit langsung atau tidak. Maka si dokter forensik atau bagian koroner tadi, ya, tentunya harus fair, ya, harus independen dalam menilai yang namanya outcome, menilai namanya clinical karakteristik ini, ya. Jadi di sini di bagian metodologi disebutkan definisinya
ya, atau misalnya eksplisit atau kriteria yang jelas untuk setiap outcome dan menentukan bagaimana prognostik faktor itu tetap dalam keadaan yang objektif penilaiannya atau dalam keadaan tersamar. Nanti kita akan ini masih poin C ya, nanti akan kita lihat yang apa yang dimaksud dengan tersamar itu nanti ada lagi ya. Kemudian pertanyaan D, jika subgrup memiliki prognostik yang berbeda, ya, contoh misal tadi adalah stadium, itu dikatakan sebagai subgrup yang berbeda, apakah dilakukan adjustment, ya, penyesuaian untuk terhadap prognostik faktor yang penting, ya, dalam hal ini stadiumnya, maka harus dilakukan analisis yang bertingkat. Ya, analisis yang bertingkat tentunya harus dipisahkan yang stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Ini sudah kita singgung, apa itu prognostik faktor, apa itu risk faktor. Ya. Kemudian di bagian result atau bagian hasil harus disebutkan prognostik faktor yang menjadi kandidat untuk dilakukan sesuaian dalam analisisnya. Ya. Ini nanti dalam analisis multivariat itu bisa dilakukan. Ya. Kemudian itu mengenai validity. Ya. Kemudian komponen kedua adalah important. Jadi kalau di sini dikatakan how likely are the outcomes over time, ya. Ini sebenarnya jangan diartikan Google ya. Ini kalau diartikan Google Translate agak bingung kita. Ya, overtime ini kalau pengertian pekerja, overtime ini lembur katanya. Ya. Tapi poin 1 ini bertanya berapa besar efeknya. Ini magnitude dari risetnya. Berapa besar efek dari riset itu tadi ya antara faktor exposure dan faktor outcome-nya. Ya. Ini hanya berbicara berapa besar. Yang kedua, how precise ini sebenarnya berbicara seberapa confidence intervalnya. Ya. Jadi apakah hasil penelitian yang sudah valid tadi di atas itu penting, ya, itu penting. Dari mana kita menilai penting? Dari besarnya ukuran dari outcome dan berapa confidence intervalnya di sini. Ini ya, berbicara mengenai efeknya atau ukuran efeknya di sini, ya. How likely the outcomes over time, berapa besar nilai dari riset atau nilai dari outcome-nya itu, maka ini bisa apa saja tadi. Makanya saya bilang untuk prognosis ini agak sedikit, bukan susah ya, tapi sebenarnya tricky, agak sedikit banyak memang. Kalau untuk misalnya untuk treatment, kita hanya perlu misalnya experimental event rate, EER, ya, kemudian control event rate untuk mendapatkan number needed to treat atau number needed to halt. Ya, itu nilainya pasti. Kalau dalam prognosis ini ada banyak nilai. Tadi sudah saya sampaikan, bisa survival rate, bisa case fatality rate, bisa relative risk, bisa hazard ratio, bisa odds ratio, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita lihat nanti yang pertama, ya, ini percent of outcome interest particular point. Ini misalnya contohnya year survival rate, 1 years, 5 years, 10 years, dan seterusnya. Ini persen dari survival rate, ya, percent of outcome of interest, ya, pada titik-titik tertentu. Nanti ada interpretasi mengenai median time to the outcome, ya, ini waktu tengah lah, kita katakan waktu tengah, ya. Jadi waktu tengah atau median time ini menunjukkan waktu panjangnya follow up, ya, waktunya panjangnya follow up hingga meninggalkan hanya 50% saja pasien dalam suatu riset. Ini yang dikatakan sebagai median time atau dikenal sebagai median survival. Nanti ada terminologi median survival, median time atau median survival. Nanti akan kita lihat. Kemudian event curves, ya, event curves atau di sini bisa survival curve berupa Kaplan-Meier atau hazard curve. Nanti berbeda, ya. Survival curve kurvanya menurun, ya. Hazard curve itu atau risk curve itu kurvanya menaik. Ya. Jadi ini silakan dilihat nanti, ya.
bahwa di sini menunjukkan besarnya poin atau persentase, proporsi ya pada setiap titik waktu di sini. Point in time, titik waktu ya sampai akhir penelitian itu dilakukan. Ini dia contohnya 5-year survival rate untuk 3 kasus ya. 3 kasus penyakit A, penyakit B, penyakit C ya, semuanya sama. 5-year survival rate-nya 20%. Artinya penyakit ini A, B, C dalam waktu 5 tahun itu meninggalkan hanya 20% saja dari subjek yang bisa diamati ya. Atau ketika Anda memprediksi ya seorang penyakit dengan penyakit salah satu ini A, B atau C, maka kemungkinan dia bisa hidup lebih dari 5 tahun ya. Bisa hidup lebih dari 5 tahun. Kansnya atau kesempatannya tinggal 20% lagi. Ya, tinggal 20%. Tapi kalau dikatakan di sini Anda ditanya penyakit mana yang kurang berbahaya dari penyakit yang lainnya? Ya, penyakit mana yang lebih atau kurang berbahaya dari penyakit lainnya? Ini kita bisa nilai dengan median time, median survival. Tadi definisinya adalah waktu ya, waktu menunjukkan di mana 50% subjek saja yang tinggal yang bisa diamati. Maka kita ambil garis lurus di sini. Ya, garis lurus dari poin 50% ini mediannya, ya median survival pada 50% kita ambil garis lurus, maka kita sudah memiliki penyakit dengan prognostik yang berbeda. Median kalau kita lihat karakteristik penyakit C di sini ya 80% pasiennya meninggal semua ya pada tahun pertama, kemudian bertahan sampai dengan 5 tahun untuk 20% yang lain. Sedangkan penyakit B di sini ya ini pada waktu katakanlah kematian terjadi sepanjang tahun ya, kematian terjadi sepanjang tahun sama. Untuk penyakit A di sini lebih banyak dulu yang selamat, kemudian banyak yang exit atau meninggal seperti kasus untuk yang penyakit B ini ya, stabil misalnya sepanjang tahun setelah melewati 2 tahun pertama atau 1,5 tahun pertama ya. Penyakit ini walaupun dengan survival rate yang sama, tapi bisa kita lihat ini prognostiknya berbeda, prognosis berbeda, yaitu penyakit kita ambil garis 50% di sini, kita sudah bisa lihat median survival untuk penyakit C, penyakit B dan penyakit A. Ya, median survival untuk penyakit C dulu kita lihat ini sekitar 9 bulan ya. 9 bulan ya. Kemudian median survival untuk penyakit B ini sekitar 2,5 tahun dan median survival untuk penyakit penyakit A ya ini sekitar 3,5 tahun. Maka kita bisa menentukan penyakit mana yang prognosisnya lebih baik dari penyakit yang lainnya. Itu adalah penyakit A berdasarkan median survival. Tapi berdasarkan 5-year survival rate, ketiga penyakit ini sama ya, yaitu survival rate-nya 20%. Ya, 20%. Jadi penyakit ini dengan survival rate yang sama tetapi dengan prognostik penyakit yang berbeda-beda, di mana penyakit A ini lebih baik daripada penyakit C, lebih baik daripada penyakit B, lebih baik dari penyakit C ya. Jadi seperti itu yang harus diingat ya. Median survival kita tinggal ambil garis di sini 50%, maka kita tahu berapa lama waktu. Kans 50-50-nya itu di berapa waktu, berapa lama ya kans 50-50-nya. Ini juga mirip tadi ya, mirip seperti tadi ya. Ini deskripsi lebih jelas. Kalau ini penyakit A ini survival prognosisnya tentunya baik ya. Kalau untuk penyakit B, C dan D ini sama-sama katakanlah seperti tadi 20% untuk 1-year survival rate-nya. Tapi ketika berbicara median time, maka penyakit ini prognostiknya berbeda-beda antara penyakit B, C dan D ya.
Ini yang harus diingat juga. Jadi kalau kita lihat di sini penyakit dengan prognosis lebih baik adalah penyakit C karena median survivalnya itu sampai dengan 9 bulan. Ya, penyakit D itu sekitar 7 bulan misalnya atau 7,5 bulan, penyakit B itu sekitar 3 bulan. Ini yang lebih ganas daripada yang lain, walaupun di sini year survivor rate-nya sama. Ini juga sama ya, ini contohnya AIDS ya. AIDS dengan stadium 1, 2 dan 3 ya. Memiliki prognostik yang berbeda-beda ya. Ketika suatu kurva seperti ini ya, ini Anda akan lihat berbeda antara garis titik-titik ini ya dengan garis yang dash yang agak panjang ini dengan garis yang padat. Ini berbeda ya. Dari mana kita tahu? Karena tidak ada persilangan di garis ini. Itu dia kata kuncinya. Walaupun di sini bersilang, ini hanya pada awal tahun ya. Ini seolah bersilang tapi sebenarnya tidak bersilang. Ketika garis ini bersilang, maka tidak ada perbedaan antara ketiga penyakit ini. Kalau seperti ini ya tentunya berbeda. Dalam hal misalnya survivor rate-nya 1 year survivor rate berbeda antara stadium 3, 2 dan stadium 1. Median survivalnya juga berbeda tentunya. Ya, ini Anda sudah tahu, yang pasti sudah tahu lah ya kalau mengikuti perkuliahan yang tadi. Ini yang dikatakan sebagai Kaplan-Meier ya, kurva Kaplan-Meier. Ya, kurva Kaplan-Meier itu bertangga ke bawah, menurun ke bawah di sini. Kalau kurva Hazard ya, ini kurva Risch nanti, kurva Risch itu meningkat. Artinya semakin lama ya, semakin lama eventnya itu semakin meningkat ya, atau outcome-nya itu semakin meningkat. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah berbeda antara severe stenosis dengan normal stenosis? Ini kurang dari 30%, di sini di atas 75%, berbeda dalam hal prognostiknya, tentunya berbeda. Ya, pertama kurva ini tidak overlap, tidak bersilang dengan yang atas. Kemudian ini confidence intervalnya. Ini confidence interval ya, yang ada lengannya ini juga tidak overlap dengan yang di bawahnya. Ini mirip dengan survival curve, tapi disebut sebagai hazard curve. Walaupun di sini dikatakan sebagai survival curve. Jadi ini semakin lama waktunya, risikonya makin meningkat. Kalau yang di atas tadi, ini semakin lama waktunya, semakin sedikit yang diamati. Ya, itu dia. How precise? Maka kita berbicara tentang confidence interval. Ya, confidence interval yang sempit ini dikatakan lebih precise ya, lebih presisi, lebih presisi nantinya. Jadi kalau di atas ini confidence intervalnya ini panjang lebar ya, ini bisa terjadi karena kurang subjek yang diamati ya. Bisa jadi ini sempit, sesempit ini misalnya yang di bawah ketika jumlah subjek itu besar ya. Jadi lebih precise, dia lebih representatif dari populasi hasilnya. Ini dia mengenai confidence interval saja di sini. Ya, ini jadi dia dikatakan di sini precision ya, presisi tergantung dari jumlah observasi. Semakin banyak observasinya maka semakin presisi atau semakin sempit confidence intervalnya. Ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya, can I apply this valid important evidence? Ketika sudah valid, sudah hasilnya menunjukkan hasil yang kita lihat ya, yang kita bisa interpretasikan, apakah kita bisa aplikasikan jurnal ini atau tidak pada pasien kita? Jawabannya ini yang saya sampaikan tadi adalah relatif. Relatif dengan arti kata ketika Anda misalnya menjadi spesialis paru, Anda appraise jurnal prostat, maka tentunya tidak aplikatif ya, tapi tidak applicable ya. Kemudian yang menjadi permasalahan ketika jurnal prostat ya itu sudah kita peroleh, pasien yang kita hadapi adalah pasien prostat, Anda sebagai GP ataupun sebagai urolog nanti ya, apakah jurnal yang sudah sesuai dengan keahlian Anda ini bisa menjawab pertanyaan pasien ya. Ada instrumen pembantunya di sini. Ya, yang pertama adalah apakah pasien kita itu begitu berbeda dengan dari yang ada di jurnal. Ya,
Kalau sebelum pertanyaan ini dikatakan apakah pasien kita similar katanya ya. Mirip. Apakah pasien kita mirip dengan pasien yang ada di jurnal? Kalau dikatakan mirip, nanti argumentasi Anda tentu tidak mirip. Yang satu misalnya di Amerika pelayanannya bagus, ya. Yang satu di Indonesia pelayanannya bagus, misalnya dari aspek teknologi, ya. Anda bisa katakan berbeda. Maka pertanyaannya dibalik. Apakah pasien kita begitu berbeda dengan yang ada di studi sehingga hasilnya itu tidak bisa diaplikasikan? Kalau pertanyaannya seperti ini, apakah pasien kita begitu berbeda? Jawabannya tentu tidak. Mirip lah. Karena dari aspek prognostik faktornya tentunya mirip. Ya, aspek prognostik faktor mirip. Jadi nanti ada umur dari segi aspek karakteristik umur ya. Kalau dia bisa mengenai jenis kelamin yang lain, tentunya jenis kelamin itu sebagai prognostik faktor ya, kemudian keadaan yang lain. Ya, itu yang disampaikan di awal tentunya ada pasti yang dikatakan dengan baseline karakteristik. Itu ya. Jadi kalau dikatakan seperti ini apakah pasien kita sangat berbeda sehingga jurnal ini tidak bisa diterapkan? Jawabannya tentu tidak. Ya mirip-mirip lah kesimpulannya. Kemudian will this evidence make clinically important impact on my conclusion about what to offer or tell my patient? Ya, intinya apakah ketika kita punya hasil, kita punya jawaban dari jurnal yang kita appraise tadi, ini akan membantu katakanlah kepercayaan diri Anda untuk menyampaikan kepada pasien tentang hasilnya atau rencana pengobatan dan lain sebagainya. Tentu yang kita harapkan jawabannya adalah yes ya. Kalau di atas ini harapan kita is my patient so different, tentunya jawaban kita no. Ketika no artinya pasien kita similar, itu saja ya. Itu yang terakhir ya. Yang terakhir ini sudah saya jelaskan tadi, is our patient so different ya. How well to study result generalized to patients in your practice, ini tadi ya. Tentunya pasien kita tidak begitu berbeda lah dengan karakteristiknya di sini. Important clinical karakteristik ini selalu diulang-ulang ya. Important clinical karakteristik tentunya sama. Itu saja ya. Faktor yang ada dalam individu ataupun yang ada dalam di luar faktor misalnya katakanlah sebagai teknologi dan lain sebagainya, itu tentunya berbeda lagi nanti ya. Kemudian baca definisi ya, definisi operasional ini penting ya. Kemudian for most difference the answer to this question is no, artinya kita prognostiknya paling tidak sama lah ya. Ketika jawaban kita pasien kita tidak berbeda dengan yang ada di jurnal, artinya kesimpulannya pasien kita sama. Ini tadi pertanyaan terakhir, apakah akan membawa dampak kepada penarikan kesimpulan ataupun yang akan disampaikan kepada pasien ya mengenai tentang memulai atau tidak ya, memulai terapi ataupun tidak, monitoring terapi dan lain sebagainya ya. Tapi sekali lagi ini harus diserahkan value-nya kepada pasien. Tetap pasien yang memilih ya, tetap pasien yang memilih. Kita hanya menyampaikan saja dalam hal ini. Itu dia ya. Jadi ini termasuk di dalam communicating to patient, their lack faith ya, kemudian guiding treatment dan lain sebagainya. Jadi ini untuk dua pertanyaan applicable ini makanya saya katakan relatif, tapi ketika sudah mendukung maka kita harus memperhatikan hal yang ada pada poin-poin tersebut. Saya rasa itu yang terakhir, waktu 5 menit lagi ya, jika ada pertanyaan silakan boleh ditanya. Untuk jurnalnya tadi silakan disampaikan kepada yang lain, boleh diulangi lagi tadi untuk dikirimkan untuk dibaca-baca ya, dibaca-baca. Untuk hasil appraise-nya nanti akan kita bahas di perkuliahan minggu depan insyaallah. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini kuliah kita ya.